Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan 5 poin sebagai tugas penilaian tengah semester pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Sebelum kita masuk materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Sari dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 212020 3860 202007. Nah, soal yang pertama yaitu mengenai sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik. Nah, pembiayaan sektor publik pemerintahan dalam sejarah Islam telah banyak ulama atau ekonomi Islam yang mencoba menggambarkan peran negara dalam kegiatan ekonomi. Menurut Imam Abu Yusuf, bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyatnya, sekalipun mereka adalah para penjahat yang berada dalam tahanan penjara. Hal ini dapat dilihat dari suratnya yang menjawab pertanyaan Khalifah Harun al-Rashid tentang keharusan menyediakan makanan bagi penjahat yang sedang dipenjara. Yang bersembunyi, orang-orang yang seperti ini, jika mereka tidak memiliki bekal dari hartanya untuk dimakan, dapat diberikan makanan dari Baitul Mal atau zakat. Nah, sementara itu, beberapa ekonom konvensional juga telah mencoba mendeskripsikan peran negara dalam perekonomian. Menurut Adam Smith, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia, dan tidak seorang pun termasuk negara berhak untuk merampasnya, kecuali dengan alasan yang sah seperti alasan demi menegakkan keadilan. Tugas pemerintah atau negara dalam perekonomian hanya meliputi, yang pertama, pemeliharaan keamanan dalam negeri dan pertahanan agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman. Yang kedua, penyelenggaraan peradilan. Yang ketiga, penyediaan barang-barang yang tidak disediakan oleh swasta atau masyarakat, agar warga negara mendapat kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Soal yang kedua itu mengenai peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Nah, secara umum, peran fungsi pemerintah di bidang ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi di sini yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua yaitu fungsi alokasi, di mana fungsi ini merupakan fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Nah, yang terakhir yaitu fungsi distribusi, di mana fungsi ini merupakan fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Nah, menurut para ahli berpendapat bahwa peran negara dalam ekonomi Islam sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Muhammad Najatullah As-Siddiq, peranan negara mencakup 4 macam. Yang pertama, menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis Islam dari setiap individu melalui pendidikan dan bila perlu melalui paksaan. Selanjutnya, menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar. Mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal guna mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial. Dan terakhir yaitu perbaikan penyediaan sumber-sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil, baik dengan bimbingan, pengaturan, maupun campur tangan langsung dengan proses penyediaan sumber daya itu dan distribusi pendapatan. Nah, soal yang ketiga yaitu mengenai instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Kita harus mengetahui apa sih itu zakat. Zakat adalah komponen utama dalam sistem keuangan publik serta kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan wajib untuk semua umat Islam, serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditujukan kepada 8 golongan penerima zakat. Nah, zakat merupakan instrumen penerimaan keuangan negara yang apabila pengelolaannya di Indonesia dilakukan dengan baik dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Lembaga yang mengumpulkan zakat di Indonesia terdiri dari lembaga negara dan lembaga swasta. Selanjutnya,
Soal keempat mengenai instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Di dalam sebuah negara, pemerintah sangat berperan penting dalam mewujudkan ekonomi ke taraf yang lebih baik. Perekonomian sangatlah penting dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang, maka taraf kehidupannya akan sangat rendah. Sebaliknya, jika tingginya perekonomian seseorang, biasanya taraf kehidupannya akan semakin tinggi. Salah satu meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan cara pemberdayaan umat melalui non-zakat, yaitu infak, sedekah, dan wakaf terhadap perekonomian. Nah, di sini ada rukun jual beli. Di bawah ini adalah cara bagaimana seseorang yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya melalui sedekah, infak, dan wakaf. Nah, yang pertama yaitu sedekah. Ketika Anda ingin bersedekah, Anda bisa menyisihkan sebagian harta Anda kepada yang membutuhkan, bisa dengan cara langsung mendatangi kepada lembaga ataupun kepada orang bersangkutan langsung. Dan yang kedua yaitu infak. Sedangkan untuk orang yang ingin berinfak, bisa saja langsung menemui lembaga yang mengelolanya. Misalkan Tuan Imam ingin menginfakkan uang senilai Rp500 ke sebuah masjid, imam bisa langsung menemui pengelola masjid agar mengelola dan menyalurkan harta yang diinfakkan. Kemudian wakaf. Berwakaf bisa melalui pemberdayaan di wafa ataupun lembaga lainnya. Nah, soal yang terakhir yaitu mengenai instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Nah, di sini kebijakan pemerintahan dalam mengelola pengeluaran keuangan negara setiap tahun direncanakan dan disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun APBN. Nah, di mana APBN ini merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan. Selanjutnya itu mengenai kewajiban pengeluaran zakat negara bagi 8 asnaf. Yang pertama fakir, di mana fakir ini ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan, artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana atau kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu miskin. Miskin di sini merupakan orang yang mempunyai tempat tinggal namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana. Yang ketiga yaitu amil, di mana amil ini merupakan orang yang atau panitia yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya. Keempat yaitu mu'allaf. Di sini mu'allaf yaitu orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kelima yaitu riqab. Riqab merupakan budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang atau harta kepada tuannya. Kemudian keenam yaitu ghorimin, di mana ghorimin itu merupakan orang yang mempunyai hutang. Ketujuh yaitu fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Kemudian yang terakhir yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil di sini merupakan orang-orang yang dalam keadaan berpergian untuk kebaikan bukan untuk maksiat, seperti orang yang menuntut ilmu dan lain-lain. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.